Inilah detik-detik saat presenter Y Televisi Eva Caroline memenangkan nominasi kategori pembaca berita dan presenter terbaik pada malam anugerah KPID Kalbar 2018 Kamis malam. Eva Caroline bergabung dengan Ruai TV sejak tahun 2007 silam dan dalam ajang ini berhasil menyisihkan dua presenter televisi lainnya. Sahabat catatan Caroline, hari ini saya udah prepare dari awal. Dari pagi udah bangun awal dengan pakaian seperti ini. Beberapa menit lagi saya akan ada hadir secara virtual di RRI Sintang untuk mengisi salah satu acara mereka hari ini yang bertajuk kelas inspirasi. Nah, kelas inspirasi itu bagaimana untuk bisa mendapatkan cita-cita, begitulah. Jadi saya masih tunggu, nanti hostnya akan mengundang, ikuti terus ya. Seperti apa wawancara saya bersama teman-teman RRI Pro 2 Sintang. Oke, untuk catatan Caroline. Lewatnya 6 menit dengar di siang hari ini. Segmen kita, segmen belajar di RRI, kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi di kesempatan siang hari ini. Aku pengen nyapa dulu. Hai, Kak Eva. Halo. Kak Eva, suaraku kedengeran nggak sih? Kedengaran, suaraku ada nggak? Oke, Kak Eva, gimana kabarnya hari ini? Ya, seperti yang dilihat, terima kasih banyak. Suaraku ada ya? Kedengaran nggak? Cerah banget nih, dari wajahnya cerah banget, cantik banget hari ini, ya ampun. Terima kasih sebelumnya atas undangan dari teman-teman RRI Sintang, luar biasa. Tapi jujur, aku keringetan loh, Kenapa? Mengingat masa lalu aja. Pontianak lumayan panas hari ini, cuacanya lumayan panas, jadi tadi panas-panasan, begitu masuk ruangan kantor jadi agak-agak adem, tapi tetap aja keringetan gitu. Jadi teman-teman pendengar, kita sudah on air, kakak, udah di frekuensi 102,5 FM dan 90,7 RRI Sintang. Di pukul 10 hari ini sampai pukul 11 kita bakal ngajak ngobrol-ngobrol. Aku juga udah mulai, kemarin aku kayak ngefans. Ya, karena sempat kita temenan di Instagram ya. Kak Eva, jadi Kak Eva ini teman-teman harus tahu ya, Kak Eva ini profesinya saat ini sebagai presenter. Bener ya Kak ya? Presenter di salah satu stasiun TV swasta di Kalimantan Barat. Kemudian juga sebelum beliau masuk menjadi seorang presenter, dulu pernah jadi penyiar radio juga. Bener ya Kak ya? Ya, begitulah kira-kiranya. Oke, Kak, cerita dulu. Kenapa? Kita ngopi dulu deh. Yang panggilan buat pendengarnya apa sih? Bebas, pendengar juga boleh. Oke. Jadi aku udah lama nih pengen tanya-tanya sama Kak Eva, cuma Kak Eva kan sibuk banget gitu. Aku pengen tanya. Bukan sibuk. Kenapa? Bukan sibuk. Menyibukkan diri. Karena work from home itu mah sibuknya di rumah saja. Tidak ada. Aku sekarang di rumah ya. Kebetulan hari ini khusus untuk RRI saya keluar rumah. Siap. Untuk mencari tempat yang nyaman, karena kalau di rumah nanti tiba-tiba ada yang kecil minta buatin mie instan atau apa. Oke, Kak, ceritain dong tentang ini kan kita bicara tentang cita-cita ya. Ada banyak banget teman-teman kita, adik-adik kita di luar sana yang pengen banget tuh kayak Kak Eva, kayak Bang Rudi gitu kan. Wah, gimana nih supaya bisa mewujudkan itu? Kak, ceritain dong perjalanan Kakak, ya kan Kak Eva, sebelum jadi presenter di salah satu TV swasta. Itu dulu tuh dari apa dulu? Gitu. Magang atau apa atau gimana? Cerita dong Kak. Mau diceritain dari 10 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir? Atau 40 tahun terakhir? Bagaimana baiknya saja lah. Oke. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih untuk undangannya. Kaget juga tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengundang begitu. Awalnya saya candain aja, terus karena permintaannya, tapi ya sudah, oke, saya coba untuk berbagi.
Jujur ini kayak mengulang lagi mungkin belasan tahun yang lalu, ngobrol juga, berbagi cerita seperti ini, jadi agak grogi, jadi minta maaf kalau nanti agak ngomongnya panjang banget, di-cut aja ya. Maklumlah, karena sehari-hari ngomong. Jadi dulu waktu masih balita mungkin ya, jadi belum mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, itu suka ngeliatin radio atau TV. Nah, waktu ngeliatin radio atau TV itu cari-cari, ini orang kok bisa ada ya di kotak itu, ini suara kok bisa masuk ya di situ gitu. Jadi sempet tanya waktu itu sama keluarga, bapak apa ibu gitu lah, nanya, ini ngapa sih ada suara di dalam? Terus dicandain, itu ada orang dikecilin badannya, terus ngomong di dalamnya, kayak gitu. Nah, aku penasaran, bener sih kok, bener nggak sih kayak gitu-gitulah. Pertamanya gitu, pertamanya suka dengar radio, suka lihat TV. Tapi dulu sebenarnya cita-citanya nggak jadi presenter TV, nggak jadi penyiar juga. Cita-citanya pengen ngajar orang tua. Tahu nggak itu apa? Apa itu? Pengen jadi dosen. Cuman ya gitu. Nah, seiring berjalan waktu, terus sempat dulu waktu SMP diajak, ya namanya dulu aku kebetulan asli Sanggau, Kabupaten Sanggau. Mungkin ada orang Sanggau yang ada di Sintang. Nah, waktu itu di SMP di Sanggau, suka ada salah satu stasiun radio swasta di situ. Ya biasa request apa segala macam gitulah kan, ya biasalah ABG menjelang gitu. Jadi punya komunitas itu. Nah, sekali waktu diajak datang ke radionya, ngeliat apa segala macam, suka, excited banget gitu, lihat tumpukan kaset. Kalau dulu kan pakai kaset ya, tumpukan kaset gitu, itu sekitaran tahun 92 93-an gitulah. Jadi ngeliat tumpukan kaset, banyak, penasaran, pengen coba. Jadi sekali waktu sempat nyoba waktu itu masih radio. Oke, simpankan itu, cuman udah mulai kayaknya menarik ya, ngobrol di kotak kecil yang tiba-tiba orang dengar. Tapi waktu itu belum ngerti gimana cara masuknya, gimana bisa ngomongnya, apa segala macam tuh belum ngerti. Cuman asik aja lihat apa penyiarnya, kemudian lihat di TV juga apa segala macam tuh udah. Terus jalan lah SMA, masih dengan yang suka ngoceh sembarangan kayak gini, suka buat rekaman nggak jelas kayak gitu, pernah kayak gitu. Ada dulu Walkman ya, apa sih yang tip kecil, tip recorder itu. Nah iseng kaset bapakku rusak kayak gitu, jadi aku merusak kaset Ebit GAD-nya dan memasuki suaraku tes kayak gitu. Itu pernah kejadian. Terus jalan lagi sampailah ke kuliah. Nah, waktu kuliah kebetulan beberapa familiku itu bergerak di bidang NGO lah gitu. Mereka NGO gitu. Ada om tanteku yang di NGO, dan akhirnya aku berkenalan lah dengan dunia NGO tanpa disengaja waktu itu. Jadi sempat berinteraksi dengan banyak orang di NGO itu. Aku sebut ya, itu yang sekarang menaungiku, itu namanya Konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih. Jadi aku sudah mulai mengenal Pancur Kasih itu sejak tahun 95-an, 96, karena ada om dan tanteku di situ. Nah, kenapa aku menceritakan itu? Karena disitulah mulainya aku masuk di media. Waktu itu cita-cita awalnya hanya pengen gimana sih aku bisa ada di kotak kecil itu, bisa ada suaraku seperti itu, hanya itu aja pertamanya. Akhirnya selesai kuliah, tiba-tiba ada salah satu keluargaku, tanteku bilang, ini ada radio komunitas, salah satu radio komunitas di Kota Pontianak. Ini lagi cari teman-teman yang mau bergabung. Tapi kalau bicara soal radio komunitas, jangan bicara salary-nya ya, kata tanteku waktu itu. Iya, kan itu bisa bicaranya, karena bicara soal komunitas. Dan siap-siap dia bilang, siap-siap akan masuk komunitas baru. Oh, oke. Tertantang dong rasanya gitu kan. Oke, baik. Jadi per Desember 2003, aku masuk di salah satu radio komunitas yang diinisiasikan oleh Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih. Dari situlah semuanya bermulai. Jadi tahun Desember 2003 sampai dengan 2012 aku ada beraktivitas di radio komunitas yang ada di Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih.
Tapi itu nggak semulus itu gitu. Jadi banyak hal yang aku temukan, mulai dari ngelatih suara, mulai dari mendisiplinkan. Kalau masuk studio nih pasti abang ganteng yang di depan saya. Aku boleh tahu namanya dong? Kita nggak, tadi aku panggilannya siapa? Itu aku mau kenalan, cuman kakak rajin banget ngomongnya gitu. sorry. Ada politisi dulu dong. Bareng sama aku Rudi, mungkin kakak juga lupa juga kan tadi kan aku udah kenal juga. Kak, aku Rudi gitu. Siapa Dodi? Rudi. Siapa bang? Oh Bang Rudi, oke. Jadi gitu kalau misalnya jadi kan 2003 ya udah masuk ke satu radio swasta tuh. Yang paling berat tuh di bagian mananya? Bukan radio swasta sih, tapi radio komunitas ya. Komunitas ya. Nah, radio komunitas. Jadi yang paling beratnya karena ketika masuk di radio komunitas itu karena kan beda ya. Beda dengan radio mainstream lainnya. Ada pesan yang akan dibawa. Jadi betul-betul gimana caranya radio itu bisa diterima publik, radio itu bisa diapakan kayak gitu. Jadi yang paling aku rasakan gitu, oh gini ya rupanya jadi orang media ya, banyak. Aku pikir bisa santai-santai aja, bisa slow motion aja gitu. Ternyata nggak bisa. Ternyata begitu datang ke studio, di rumah harus nyiapin skrip. Wah, harus nyiapin skrip, nanti sampai ke studio, kasih sama kepala studio, kasih sama editor, ini bisa nggak dipakai, sesuai nggak dengan program. Sering skripku disilang. Skripku disilang. Kamu mau ngomong apa? Kamu kayak gini, emangnya kamu ngomong sama siapa ya? Gitu, itu sering sekali. Terus misalnya kan ya kayak teman-teman gitulah. Terkadang apa ya, emosi keinginan diri sendiri itu harus direm ketika masuk ke ruang siaran seperti itu. Kemudian aku mau cerita dulu sebentar, karena sebelum dari 2003 aku sempat disekolahkan juga oleh Pancu Pasi. Aku sempat disekolahkan itu sekitaran setahunan ya di ISAI Jakarta. Waktu itu berinteraksi dengan beberapa radio besar di luar begitu. Itu kagok banget dan kaget karena langsung ketemu sama jurnalis yang wah. Kaget sendiri. Sementara kan ada di luar sana ada yang bilang kalau teman-teman dari radio komunitas itu bukan jurnalis gitu. Itu yang penggiat radio komunitas bukan jurnalis, tapi aku pikir apapun yang kita publis, apapun yang kita sampaikan kepada orang lain dengan catatan-catatan yang akurat dan segala macam melewati media, menurut itu sudah produk jurnalistik gitu. Jadi ya tantangan terberatnya adalah mengalahkan diri sendiri sih waktu itu, karena harus disiplin kan, kalau mau jadi penyiar harus disiplin. Minum nggak boleh yang aneh-aneh biar suaranya tetap stabil. Terus kalau tantangannya kalau di radio itu suara deh, yang paling penting suara, emosi apa segala macam, disiplin. Nah begitu masuk dunia TV itu lebih banyak lagi tantangannya. Ya aku diem dulu deh, dulu dia gitu. Yang bagian TV ntar kita cerita lagi. Soalnya ini aku juga kalau kita bicara tentang cita-cita ya Kak ya, kan setiap orang kan punya cara sendiri untuk bisa mewujudkan yang namanya sebuah mimpi. Dari hal-hal kalau kita ingat lagi tuh kan kayak lucu aja gitu. Sampai ngerusakin radio di rumah, saking penasaran orang yang kecil tuh di mana sih gitu. Ya kan? Itu kayak hal-hal kecil yang kayak yang dimana ketika kita sekarang mengingat tuh kayak lucu aja. Oh ternyata sebegitunya cinta sama yang namanya kayak broadcast. Terus juga setiap orang juga pasti punya cara untuk mewujudin, dan untuk mewujudkan itu juga ada yang mungkin cepat ya Kak ya, ada yang di usia 20 sudah ada, terus juga lama ya sampai 25-26 ke atas baru bisa kewujud. Nah Kak, kalau kita bicara tentang yang namanya cita-cita, pernah nggak sih keluar dari apa yang diinginkan? Kayak yang sekarang nih, yang sekarang itu apakah sesuai dengan yang diharapkan atau yang dicita-citakan Kak? Nah kalau ngomongin itu aku agak sedikit malu supan ya. Kenapa? Karena itu tadi cita-cita awal itu pengennya jadi pengajar orang tua. Nah pengajar orang tua waktu kecil taunya pengajar orang tua karena kebetulan aku tumbuh dari keluarga yang rata-rata pendidik begitu.
Ada kakek, paman, om, tanteku, orang tuaku juga guru, dua-duanya guru. Kemudian ada om, tante, paman yang dosen gitu. Nah waktu itu aku pikir yang di kota kecil sama di TV itu ada nyambung sama dengan mengajar orang tua itu gitu waktu itu. Jauh berbeda ya. Ternyata jauh berbeda. Jadi waktu itu cita-citanya masih pengen jadi pengajar orang tua begitu. Nah, tapi senang ngomong juga, senang lihat yang segala macam. Dan kamu, Bang Rudi tahu nggak, dan teman-teman tahu nggak, ternyata latar belakang basic pendidikan S1-ku juga beda sekali. Jauh. Gitu. Jauh banget. S1-nya apa? Jauh banget. Teng. Aku alumni Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura angkatan 99. Iya. Paling semangat banget itu ketika diterima begitu Kak jadi seorang penyiar itu wow, apa Kak? Maksudnya perasaanku atau bagaimana sih? Perasaan Kak, maksudnya gitu. Perasaannya waktu itu diterima jadi penyiar bingung. Iya justru bingung. Kayak dream come true tapi begitu ngejalaninya bingung gitu. Aku mulainya dari mana sih? Karena sempat begitu masuk ikut olah vokal aku dibilang suaranya cempreng. Ya. Kayak gitu. Itu tantangan dan aku sempat nangis digituin gitu kan. Ini kalau terus kan ya biasa kalau jadi penyiar kan dilatih kecepatan ngomong apa segala macam gitu kan. Nah aku tergolong penyiar yang terlalu cepat bicara. Jadi kebetulan waktu itu mentornya disiplin banget gitu. Jadi yang dan mentor itu kalau dulu pernah dengar mungkin bisa ya Kalimantan Review. Nah itu mentorku para jurnalis senior dari situ. Jadi lumayan apa ya namanya perlu perjuangan juga gitu. Terus ya itu bingung begitu, tapi begitu udah ngejalaninnya ya senang, apalagi ketika punya peluang bisa masuk di industri TV begitu di pertelevisian itu senang. Waktu itu ya cuman apa ya gitu deh, aku susah menggambarkannya dengan kata-kata. Yang pasti ketika itu justru respon dari orang-orang terdekatku gitu yang ya akhirnya bisa lihat di TV yang sebelumnya cuma dengar suara apa segala macam. Dan itu jadi mood booster ya Kak? Banget jadi mood booster banget. Karena dulu begini, kalau radio komunitasku itu kan yang namanya radio komunitas itu frekuensinya nggak sampai kemana-mana kan. Nah kebetulan pun aku sejak 99-an itu sudah pisah dengan orang tua gitu. Jadi orang tuanya di Sanggau, akunya di Pontianak gitu kan posisinya. Jadi ketika itu bapakku tanya, kakak kerjanya apa sih gitu kan? Penyiar radio Pak. Kok bapak nggak pernah dengar siarannya? Nah jadi gitu. Jadi begitu aku di TV karena udah bisa lihat fisik, lihat apa, baru dia percaya. Oh iya, kamu kerja di situ. Nah, gitu. Jadi tapi itu ya tapi tidak, maksudnya prosesnya tidak segampang seperti yang sekarang aku ceritakan kayak gitu. Banyak sekali proses-proses yang harus dilewatin begitu, apalagi dengan sekaliber lembaga lembaga yang besar, yang besar. Aku punya mandat yang besar juga waktu itu di Gerakan Pemberdayaan Panjur Kasih untuk pegang medianya begitu, dan itu sebuah tanggung jawab yang luar biasa karena gerakan yang besar ingin menyampaikan sesuatu yang besar kepada orang banyak, itu perlu hal-hal yang pas lah gitu untuk menyampaikannya. Jadi banyak hal yang harus disiapkan kayak gitu, nggak bisa kucuk-kucuk juga begitu. Dan ketika aku tuh sebenarnya orangnya panikan sekali, jadi panikan banget. Jadi sama timku dulu aku sering dibilang, kayak Fani kalau udah mulai membuat segala sesuatu kok ilir mudik apa segala macam kayak gitu. Nah hal-hal itu yang aku coba ketika berjalannya waktu itu coba buat direm, tapi dengan tetap aku selalu bilang sama kawan-kawan waktu itu di radio, kebetulan aku pegang
dari penyiar biasa, terus bertanggung jawab dengan seluruh radio itu sejak 2006 sampai 2012 itu aku pegang penuh radio. Aku bilang sama teman-teman, ketika masuk ke studio itu jangan coba jadi yang terbaik, tapi berikan yang paling baik dari diri sendiri supaya tidak kagok, supaya tidak grogi. Aku ngomongnya gitu sama teman-teman, tapi aku sendiri kadang juga masih keringat dingin, Dan sekarang masih sama kayak gitu juga. Ini kalau mau dicoba nih, Bang Rudi boleh pegang tanganku gitu. Ini aku masih gede. Itu satu. Yang secara tekniklinya beda adalah fisik. Nah, kalau di dalam situ lebih cantik. Oh enggak, bukan itu. Maksudnya gini, kalau di dalam di radio itu kan fokus orang kalau dulu ya, kalau sekarang udah mulai inilah kan radio juga sudah mulai improv lah, ada visualnya juga. Yeah. Kalau dulu itu kan kita fokusnya cuman audio. Nah, itu yang aku juga kaget gitu. aku kaget lagi ketika masuk dunia pertelevisian. Itu kayak keluar dari cangkang telur gitu. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan sama orang gitu kan. Jadi mau nggak mau harus ya supaya enak dilihat lah kayak gitu. Orang nggak pindah channel TV lah kayak gitu. Jadi semuanya harus ya itu tadi, mengalahkan diri sendiri lagi gitu. Karena sebenarnya aslinya aku, kalau misalkan ada yang kenal aku nih, dan kebetulan ini aku boleh nyapa bentar nggak? Ini ada pamanku yang lagi monitor di Sintang karena beliau tinggal di Sintang. Ini abangnya ibuku, ini ada Oma Ulus yang sekarang lagi dengar. Nah kalau keluarga aku taunya aku nih orangnya kalau sedikit rada-rada tomboy gitulah sebenarnya. Bukan karena rambut ya. Bukan karena rambut. Dulu kalau ada yang mau rambutku panjang banget gitu. Yeah. Yang tidak terlalu memikirkan penampilan atau segala macam gitu. Tapi secara physically, nah itu tadi aku bilang secara technically, begitu masuk di audio visual, segala sesuatunya itu harus diperhatikan. Itu satu. Yang kedua, ketika bicara media, ketika bicara jurnalis, ketika bicara jurnalistik, orang di luar nggak mau tahu gitu. Maunya teman-teman presenter media atau jurnalis atau apa itu harus tahu segalanya gitu. Jadi itu tantangan yang berat. Jadi ketika misalnya gini, ada isu ini ditanyain sama ke kita, terus kita jawabnya, entah deh, nanti dulu deh, aku belum tahu. Itu tuh udah pasti dapat kritikan pedas tuh. Masa sih penyiar ini nggak tahu, masa sih jurnalis nggak tahu, masa sih wartawan nggak tahu kan? Gitu. Jadi yang pertama tadi technically ya, dari fisik apa segala macam itu pasti berubah sekali. Yang kedua, belajarnya mesti lebih kencang lagi gitu. Persiapan prepare untuk segala sesuatunya lebih kencang lagi, mulai dari cara di depan kamera, gimana kita bicara. Kalau di radio kan kita ngobrolnya di depan mikrofon, membuat orang menjadi yang satu arah ini seolah-olah menjadi dua arah. Nah kalau di TV kita bicaranya udah dengan mikrofon, clip on, tambah kamera lagi, yang mimik wajah, gestur tubuh apa segala macam itu harus sesuai kayak gitu. Dan apalagi kalau misalnya cewek di TV segala sesuatunya tuh pasti diperhatikan. Nah itu secara physically. Terus kalau bicara soal tadi bekal amunisi harus lebih kencang lagi, itu dia. Jadi harus tahu, misalnya produserku kasih informasi ini yang harus kita bahas, bla bla bla. Itu belajarnya dulu waktu, karena kalau aku di TV sejak 2007. Jadi jalan bareng, TV sama radio itu jalan bareng gitu. Ya itu sejak 2007. Itu keringatku waktu pertama kali siaran itu langsung besar gini. Nah, edisi pertama itu aku ingat waktu itu langsung wawancara kepala BLH, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat waktu itu. Itu
narasumber pertama, kemudian teman-teman dari Wali waktu itu, dan itu keringatannya luar biasa karena aku pikir udah santailah kayak di radio aja lah gitu kan. Ternyata Pak, baju mah harusnya kayak gini, rambutmu mesti gini, pakai make up dikit dong. Itu sama dia, hah? Harus gitu ya? Iya, kayak gitu. Itu deh. Itu bahwa memang harus perlu agak perubahan terbesar dari penampilannya. Ya, itu pasti. Kalau mungkin lebih ke speak-nya mungkin udah terbiasa di saat di radio dulu kan Kak ya. Nah Kak, kita masih ada waktu. Ini ada yang nanya juga. Aku nggak mau lewatin, ada yang nanyain juga. Ada yang nanyain juga. Bentar. Yang nanyain, Kak, buat kami yang masih baru nih, katanya gitu ya, pemula lah ya. Jadi ini ada yang nanya, karena tadi mau gabung pakai telepon agak susah, pengen nanya untuk yang pemula gitu. Ini apa yang harus kami lakukan supaya cita-cita kami ini bisa kami capai gitu. Malum kan biasa anak sekarang, bukan anak sekarang, hampir semua orang lah ya, itu kadang-kadang wah aku pengen kayak dia. Nah itu gimana Kak supaya bisa fokus mungkin kali ya, silakan Kak. Oke. Kalau menurut hemat saya tadi yang pertama mesti fokuskan dulu kemana sih sebenarnya kita nih mau ke depan itu seperti apa. Kalau aku kan sebenarnya kayak gini-gini loh jalannya, belok-belok kayak gitu sebenarnya. Hanya saja di jauh di benakku, jauh di dalam hatiku itu tanpa aku sadari sepertinya aku memang menjurus ke bagian media begitu. Jadi sehingga segala sesuatu yang aku buat, yang aku rencanakan itu akhirnya menjurus ke bagian media begitu. Jadi memang betul yang kata orang-orang ahli-ahli itu memang harus merencanakan hasilnya. Jadi hasilnya pengen apa sih kayak gitu. Dan waktu itu aku memang tanpa aku sadari meskipun aku bilangnya aku pengen jadi dosen, aku pengen jadi apa, tapi tanpa aku sadari sebenarnya aku tuh udah pengen jadi presenter gitu. Entah itu radio, entah itu TV waktu itu. Nah, di alam bawah sadarku gitu. Jadi ketika itu terjadi, akhirnya segala sesuatu tuh berjalan. Misalnya kayak aku di kampus, misalnya di kampus itu sebenarnya aku bukan mahasiswa yang juga aktif berinteraksi, berorganisasi, tidak sama sekali begitu. Malah boleh dibilang Eva Caroline itu di kampus Waperta angkatan 99 termasuk yang agak ganas. karena waktu itu aku sudah mulai bekerja, sudah mulai kerja sambilan atau segala macam. Jadi jarang sekali berinteraksi dengan teman-teman di kampus. Tapi ketika berbicara di kampus apa segala macam, mungkin public speaking-nya apa segala macam itu aku asah itu terasa tanpa aku sadari waktu itu. Jadi fokusnya lebih fokus ke situ. Ketika kita punya sesuatu yang diinginkan, yang pertama memang harus fokus dalam artian diniatkan lah gitu bahasanya, diniatkan dari hati, karena akan banyak tantangan untuk itu, jatuh bangunnya itu akan banyak banget gitu posisinya. Belum lagi persaingan di media itu juga luar biasa, mulai dari tadi bagaimana cara segala suara apa segala macam, persaingan soal packaging, persaingan soal amunisi otak apa segala macam itu luar biasa kayak gitu. Karena orang akan sangat gampang membandingkan si A performanya seperti ini, si B performanya seperti apa. Yang kedua itu mesti punya ciri khas. Nah, mesti punya ciri khas supaya tetap bisa. Misalnya Bang Rudi apa sih ciri khasnya dengan teman-teman yang lain? Terus kalau saya Eva Caroline, ketika orang melihat Eva Caroline itu orang udah tahu, oh si Eva nih gini loh orangnya kayak gitu. Jadi Eva kalau ketika dia bersiaran dia punya ciri khas seperti ini. Jadi dan ciri khas itu sebenarnya nggak bisa dibuat-buat juga Bang Rudi. Yeah. Itu kayak lahir sendiri kayak gitu, kayak tapi bisa diasah gitu. Jadi kayak buat image sendiri lah gitu, brand image sendiri. Tapi gitu kalau aku belajarnya bukan pencitraan juga sih sebenarnya, tapi ya brand image, membuat orang mengingat kita begitu. Yang ketiga, tetap belajar banyak, tetap menggunakan ilmu padi, karena ketika kita merasa kita udah tahu, kita udah seperti gelas penuh, itu susah kayak gitu. Jadi tetap saja harus
harus berusaha untuk mengosongkan diri. Oh iya, kemarin ini yang aku dapat, ini ada informasi baru lagi, ada cara baru lagi. Jadi aku harus kosongkan diriku untuk bisa menerima hal-hal baru sehingga bisa beradaptasi begitu. Karena ketika kita coba pakai diri kita sendiri aja dengan situasi baru itu susah. Itu akan jadi kelebihan kita. Jadi kekurangan kita justru kita buat jadi kelebihan. Jadi kalau bikin gini orang nanya, presenter TV mana sih? TV A. Yang mana? Itu yang kecil-kecil itu. Nah, jadi kekurangan itu dijadikan kelebihan gitu. Kekurangan itu dijadikan kelebihan. Sama halnya dulu ketika suaraku dikatain cempreng. Aku down. Bayangkan baru mau jadi penyiar udah dibilang suaranya cempreng gitu kan. Nggak bisa untuk isi voice over jelek kayak gitu. Terus playback lah inilah itulah. Jadi aku pikir gimana caranya aku bisa olah suaraku yang nggak usah dibuat-buat, tapi aku bisa buat itu jadi kelebihanku. Nah akhirnya aku mencoba itu berinteraksi, aku coba buat ada tawaran MC apa segala macam, aku coba masuk dengan styleku, dengan suara cempreng itu suara yang renyah-renyah lah katanya, aku coba mainkan itu di tempat lain dan ternyata diterima kayak gitu dan ternyata asik katanya dengan suara cempreng itu di dunia yang lain. Nah akhirnya ya gitu, mencoba kekurangan itu dijadikan kelebihan. Meskipun rasa percaya diri itu sampai dengan hari ini pun aku masih harus meningkatkan rasa percaya diriku. Jujur kayak hari ini dari kemarin di kontak itu aku sebenarnya nggak pede. Aku sampai katanya yang samanya Bung Yuda bilang, kok bisa sih kakak kan yang biasanya udah biasa wawancara orang, kok kakak sekarang? Iya memang kayak gitu. Rasa tidak percaya diri itu selalu muncul. Bang Rudi percaya nggak ketika produserku, ini kebetulan produserku juga monitor nih, produserku di salah satu TV. Selamat siang, produser ya. Ya, itu ketika countdown dari ruangan MCR, itu jantungku tetap yang cepuk ya gitu, tetap berdebar aja. Tapi aku percaya diri ketika amunisiku lengkap. Nah, materiku untuk aku bersiaran lengkap. Aku punya informasi untuk bersiaran lengkap. Jadi aku balikin lagi ke situ. Oke lah, misalnya dari hal yang lain aku mungkin tidak perfect, tidak sempurna, tapi amunisiku, materiku untuk aku bersiaran aku punya lengkap. Nah, kemudian aku pelajari itu biasanya narasumber tuh aku pelajari semuanya. Pokoknya aku pelajari mereka, terus aku dapat yang aku bisa pegang. Nah, kayak gitu. Jadi itu terus. Jadi kalau narasumberku kadang-kadang sering ngomong gini ketika udah siaran, kok Mbak Eva bisa tahu sih saya dulu? Iya dong, saya bilang kayak gitu. Nah, hal-hal itu ketika materi apa segala macam itu kita punya lengkap, itu rasa percaya diri itu ada gitu. Setidaknya menenangkan diri lah gitu. Jadi prepare jauh-jauh hari ya. Betul, prepare jauh-jauh hari. Kalaupun tidak prepare jauh-jauh hari, misalnya kalau sekarang produserku beberapa jam sebelum siaran baru kasih materi, itu nggak soal, karena sebelumnya aku udah monitor gitu. Aku udah tahu isu ini, aku udah ngikutin isu ini. Jadi tanpa disuruh pun, tanpa apapun, itu tadi mungkin karena dunia jurnalistik itu sudah sangat asik gitu. Jadi berinteraksi dengan banyak orang, setidaknya ketika produserku kasih satu isu, aku udah paham, oh iya ini kayak gini. Terus narasumbernya si A, Bapak B, Bapak C itu udah bisa deh kita pegang, ada informasinya. Okay. Ya, jadi cari dari diri ini yang bisa membedakan orang. MC dengan suara bariton, dengan suara ini banyak, tapi kalau MC yang bisa buat orang ketawa, cungkil balik itu dikit kayak gitu. Yeah. Atau MC yang mampu membuat orang betah di ruangan berjam-jam itu nggak banyak. Sama juga hal ketika mau jadi penyiar atau presenter. Nanti Bang Rudi bisa bagi kalau jadi penyiar. Kalau mau jadi penyiar atau presenter ya sama juga. Yeah. Cari ciri khas dari diri kita sendiri, itu yang kita tonjolkan, itu yang kita tunjukkan ke publik. Terus yang ketiga tadi, siapin materinya. Jangan sampai kita mau jadi MC, mau jadi penyiar, mau jadi presenter, tapi kita nggak nyiapin apapun. Nah itu susah, itu akan membuat kita ketinggalan. Jadi harus nyiapin semuanya,
prepare semuanya mulai dari materi apa segala macam dipelajari. Terus yang berikutnya adalah membuka diri dari saran, masukan, kritikan, hujatan, haters segala macam itu, membuka diri. Dengan apa? Tujuannya supaya kita bisa memperbaiki diri. Kita tidak bisa mengikuti atau kita tidak bisa mengikuti atau membuat orang lain semuanya senang. Kita nggak bisa ngikutin seluruh selera orang. Tapi ketika ada masukan, ada saran, ada kritikan, itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Itu aja sih kalau aku. itu yang aku pakai begitu. Oke deh. Yang jelas ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu begitu, mencita-citakan sesuatu itu jangan setengah-setengah. Harus diperjuangin ya, kayak harus dicoba terus. Nanti kalau orang pernah bilang kalau kita benar-benar terus menekuninya pasti bakal jadi deh gitu kan. Apapun itu profesinya, apapun itu yang kalian cita-citakan, teman-teman di rumah mau jadi polisi, jadi dosen, ya kan, jadi rektor, atau jadi penyiar, ataupun apapun itu jenis profesinya, kalau memang kita benar-benar digelutin, pasti bakalan jadi. Nah, kutipannya kayak gitu. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Eva Caroline, teman-teman ya, biar banyak nanti. Kak Eva, kita sudah di jam 10 lewatnya 58 menit. Sebelumnya terima kasih buat Kak Eva sudah luangkan waktu gabung bersama kami di RRI. Lain hari jangan lupa datang ke studio ya Kak, kita ngobrol-ngobrol, ngopi bareng. Ya, COVID-19-nya udah pergi ya, nunggu corona udah pergi. Iya dong, aku rindu ingin bercerita denganmu aja. Baik. Jangan, nanti frekuensinya aku ambil, susah. Yang jelas terima kasih Kak untuk waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung sama kami di segmen kita hari ini. Belajar di RRI Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depan kamu di Kelas Inspirasi bareng sama Kak Eva Caroline. Seorang yang luar biasa banget di dunia broadcast yang lebih khususnya presenter TV yang luar biasa banget. Dan saya thanks untuk ceritanya. Ini sebenarnya nggak cukup 1 jam ya kan, 3 jam 4 jam. Dan dengar di pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti Warta Berita Olahraga untuk segmen Belajar di RRI Kelas Inspirasi hari ini tanggal 27 Mei 2020. Dicukupkan sampai di sini. Tetap bersama kami RRI Sintang, Radio Tangga Berencana COVID-19.